Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dijelaskan tentang video produk untuk penelitian yang berjudul Sistem Pakar Fasi Modular untuk Penjadwalan Pemberian Dosis Obat Leukemia. Di sini yang pertama-tama adalah kita mengimport library mulai dari import library NumPy ASNP, import library SkyFuzzy ASFAZ, from SkyFuzzy import control as control. Untuk import NumPy ASNP sendiri, di mana nanti adalah pustaka Python untuk komputasi numerik. Pustaka ini mengandung operasi seperti manipulasi array multidimensi karena nantinya di membership function itu ada matriksnya, kemudian fungsi matematika tingkat lanjut. ASNP sendiri memberikan penjelasan tentang NumPy sehingga kita dapat menggunakan NP sebagai nama pendek yang mempermudah dan mempercepat penulisan kode. Untuk skFuzzy ASFAZ merupakan pustaka Python yang termasuk dalam SkyZFuzzy yang dimana pustaka ini menyediakan fungsi dan alat untuk pengolahan logika fuzzy. Untuk logika fuzzy sendiri nantinya merupakan metode komputasi dengan cara meniru cara berpikir manusia yang memungkinkan penggunaan nilai-nilai antara dua ekstrim seperti panas dan dingin. Kemudian ASFA sendiri memberikan alias SkyFuzzy yang mempermudah penggunaannya dalam kode. Kemudian di sini untuk definisi semesta, kita menggunakan antecedent. Antecedent sendiri merupakan variabel input dari sistem fuzzy, di mana setiap variabel input mewakili data atau informasi yang menjadi dasar untuk pembuatan keputusan. Di sini definisi semestanya adalah tingkat toksisitas, kemudian stadium leukemia, kemudian variabel luarannya atau outputnya adalah dosis yang merupakan konsekuen. Untuk tingkat toksisitas sendiri itu rentangnya antara 0 sampai dengan 57, kemudian untuk stadium leukemia rentangnya antara 0 sampai dengan 90. Kemudian untuk membership function yang pertama yaitu tingkat toksisitas. Di tingkat toksisitas sendiri merupakan kenapa menggunakan variabel input tingkat toksisitas? Karena tingkat toksisitas mengukur seberapa beracun zat tertentu terhadap tubuh pasien. Untuk stadium leukemia yaitu untuk tingkat keparahan penyakit leukemianya. Untuk fungsi keanggotaan di tingkat toksisitas itu ada dibagi menjadi 5 kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sedangkan untuk membership function di stadium leukemia dibagi menjadi 4 kategori, yaitu stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Kemudian untuk membership function di variabel output yaitu dosis, di sini ada 3 kategori yaitu minimum, normal, maksimum. Kemudian untuk penjelasan tingkat toksisitas sangat rendah, di sini rentangnya antara 0, 7,5 sampai dengan 15. Keanggotaan penuh 1 pada nilai 7,5 yaitu rendah. Rentangnya itu 11, 18,5 dan 26, di mana keanggotaan penuh pada nilai 18,5. Kemudian untuk kategori yang sedang, rentangnya antara 22 sampai dengan 37. Keanggotaan penuh pada nilai 29,5. Kemudian untuk kategori tinggi, rentangnya antara 29 sampai dengan 42. Keanggotaan penuhnya ada di nilai 35,5. Kemudian kategori yang ketiga yaitu sangat tinggi, rentangnya 38 sampai dengan 57, di mana keanggotaan penuhnya ada pada nilai 47,5. Untuk cara kerjanya sendiri, nilai input misalnya toksisitas itu 18, maka berada dalam rentang salah satu segitiga, yaitu di segitiga yang berwarna orange. Kemudian
maka nilai tersebut memiliki derajat keanggotaan tertentu di dalam kategori tersebut. Untuk satu nilai dapat menjadi anggota lebih dari satu kategori dengan derajat keanggotaan yang berbeda. Mengapa hal ini penting? Karena fungsi keanggotaan memungkinkan sistem fuzzy untuk bekerja dengan data yang tidak pasti atau ambigu dan memetakannya ke dalam nilai numerik ke kategori linguistik seperti sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian untuk stadium leukemia. Nah, di stadium leukemia ini ada 4 kategori. Kategori pertama yaitu stadium 1 yang diberikan garis berwarna biru, stadium 2 yaitu orange, stadium 3 yaitu hijau, dan stadium 4 itu merah. Untuk stadium leukemia sendiri, rentangnya itu eh, dari mulai 0 sampai dengan 20, di mana rentang keanggotaan penuhnya ada di nilai 10. Kemudian stadium 2 itu rentangnya 15 sampai 50, keanggotaan penuhnya itu ada di nilai 32,5. Kemudian representasi stadium ketiga itu ada di rentang 40 sampai dengan 70, dengan keanggotaan penuh ada di nilai 55. Kemudian representasi kategori stadium keempat, yaitu ada di rentang 65 sampai 90 dengan keanggotaan penuh yaitu 77,5. Representasinya pada stadium 4 merupakan stadium akhir atau stadium yang paling parah tingkat leukemianya. Kemudian cara kerjanya adalah dengan apabila inputan leukemia misalnya 35, maka nilai tersebut akan dipetakan ke kategori-kategori dengan derajat keanggotaan tertentu. Untuk misalnya nilai 35 mungkin memiliki derajat keanggotaan 0,2 atau di stadium 2 yaitu yang di garis oranye, dan derajat keanggotaannya itu ada di 0,8 yaitu di stadium 3. Mengapa hal ini penting? Karena fungsi keanggotaan ini membantu sistem fuzzy memahami data numerik ke dalam konteks linguistik, dan ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy yang lebih fleksibel dan mendekati cara manusia berpikir tentang tahapan atau tingkat keparahan penyakit. Kemudian untuk dosis. Kemudian untuk variabel output yaitu variabel dosis, di mana setiap kategori menggambarkan tingkat dosis yang disarankan. Di sini terdapat 3 kategori, yaitu kategori minimum, kategori normal, dan kategori maksimum. Untuk kategori minimum digambarkan dengan segitiga berwarna biru, untuk kategori normal digambarkan dengan segitiga berwarna orange, dan untuk kategori maksimum digambarkan dengan segitiga berwarna hijau. Untuk rentangnya, untuk kategori fuzzy dosis minimum di rentang 0 sampai 28 dengan keanggotaan penuh pada nilai 14, yang merepresentasikan dosis yang paling rendah yang disarankan diberikan kepada pasien leukemia. Kemudian untuk kategori yang kedua yaitu kategori normal, rentangnya antara 20 sampai 48 dengan nilai keanggotaan penuh pada nilai 34, representasinya dosis rata-rata atau standar yang disarankan diberikan kepada pasien leukemia. Kemudian kategori yang ketiga yaitu kategori maksimum, di mana rentangnya antara 40 sampai 90 dengan keanggotaan penuh pada nilai 65, yang merepresentasikan dosis tertinggi yang disarankan untuk diberikan kepada pasien leukemia. Untuk cara kerjanya sendiri, dosis 30, misalnya dosis 30 dapat memiliki derajat keanggotaan di lebih dari satu kategori, yaitu di derajat keanggotaan minimum di 0,4 dan derajat keanggotaan pada kategori normal yaitu 0,6. Sistem fuzzy akan memberikan derajat keanggotaan ini saat membuat keputusan. Kemudian untuk rule. Untuk rule sendiri di sini terdapat 20 rule yang digunakan untuk
menghitung dosis obat leukemia yang diberikan kepada pasien. Untuk kode definisi rule ini mendefinisikan aturan fasi atau fasi rule untuk sistem inferensi fasi. Aturan-aturan ini menghubungkan nilai-nilai fasi dari variabel input, yaitu tingkat toksisitas dan stadium leukemia, ke dalam variabel output, yaitu dosis. Untuk pembuatan aturan fasi berdasarkan kombinasi kategori pada variabel input dan konsekuensi pada variabel output. Kombinasi kategori fasi dari variabel input menggunakan operator logika N, di mana kategori itu nantinya harus terpenuhi dua-duanya untuk sampai di variabel output. Misalnya, rule nomor 1. Rule nomor 1 yaitu tingkat toksisitas sangat rendah dan stadium leukemia berada di stadium 1, maka dosis obat leukemia yang diberikan kepada pasien yaitu pada kategori minimum. Jika toksisitas sangat rendah dan stadium kemudian untuk rule yang kedua, jika toksisitas sangat rendah dan stadium leukemia berada di stadium kategori 2 atau stadium 2, maka dosis yang diberikan kepada pasien masih dosis obatnya minimum. Misalnya rule ke-18. Untuk rule ke-18, variabel inputnya yaitu tingkat toksisitas sangat tinggi, kemudian stadium leukeminya berada di kategori kedua yaitu stadium 2, maka dosis yang diberikan kepada pasien adalah dosis maksimum sesuai dengan dengan perhatian dari atau berdasarkan pantauan dari dokter atau pakar. Kemudian sistem fasi menggunakan aturan ini untuk menentukan dosis yang optimal berdasarkan kondisi fisik pasien atau kondisi klinis pasien. Aturan ini mampu menangani data yang ambigu atau tidak pasti seperti nilai toksisitas dan stadium leukemia yang berada di antara kategori. Jadi kalau kategorinya antara stadium 1 dan stadium 2, maka dengan menggunakan rule dari fasi ini, data yang ambigu tersebut dapat tertangani. Sistem fasi juga dapat memproses semua aturan ini secara bersamaan untuk sampai di keputusan akhir, yaitu dosis yang diberikan kepada pasien. Kemudian untuk kode di sini, kode ini dibuat untuk simulasi sistem kontrol fasi dan memungkinkan kita dapat memberikan inputan dan mendapatkan outputan berdasarkan sistem kontrol fasi yang telah dibuat. Misalnya di sini untuk dosis pemberian sama dengan CTRL control system simulation, pemberian .ctrl artinya bahwa objek ini dapat memberikan nilai input untuk variabel fasi, yaitu variabel tingkat toksisitas dan stadium leukemia. Kemudian untuk dosis pemberian berdasarkan tingkat toksisitas dan tingkat leukemia, di mana tingkat toksisitas sama dengan 50 dan stadium leukemia bernilai 39, maka dengan memanggil metode compute untuk menghitung nilai output berdasarkan input yang diberikan dan aturan fasi dari dosis pemberian .compute. Kemudian untuk mengambil outputnya, maka kita gunakan perintah print, yaitu print dosis pemberian .output dosis obat leukemia, di mana hasilnya nanti akan terlihat di ini. Jadi di sini dosis yang diberikan kepada pasien yaitu berada di segitiga berwarna hijau dengan garis berwarna hijau, yaitu yang menandakan bahwa dosis yang diberikan kepada pasien berada di kategori maksimum. Untuk mengapa ini penting? Karena dari alur proses ini kita tahu bahwa sistem kontrol pemberian
CTRL berisi aturan fasi yang mengatur hubungan antara input dan output. Untuk simulasinya sendiri, dosis pemberian memungkinkan kita memasukkan nilai input dan menjalankan sistem kontrol untuk menghasilkan output. Output ini sendiri merupakan hasil simulasi berupa nilai fasi yang telah defasifikasi menjadi nilai numerik. Evaluasi aturan diperlukan untuk objek simulasi ini karena memungkinkan sistem fasi mengevaluasi aturan yang berlaku berdasarkan input dan menghasilkan output setelah evaluasi aturan selesai. Output tersebut dapat diakses dalam bentuk numerik, misalnya obat yang direkomendasikan diberikan kepada pasien leukemia. Simulasi ini dapat dijalankan berulang kali sebanyak data pasien yang dimiliki dengan berbagai kombinasi input tanpa perlu merubah sistem kontrolnya. Demikianlah paparan video produk untuk sistem pakar fasi modular untuk penjadwalan pemberian dosis obat leukemia. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.